والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati segenap para orang tua kami, para habaib, para hadirin hadirat, khusus ikhwanna Al-Habib Abdullah Al-Jamal Al-Habib Ali wa Albi dan segenap semua yang hadir dalam tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Malam ini kita berada di keharibaan salah satu seorang waliullah di makam Al-Habib Syekh bin Ahmad dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqi. Kita bacakan Maulid Rasulullah SAW. Kombinasi bacaan Maulid adalah kekasih Allah di hadapan kekasihnya Rasul SAW. Maka ini harapan yang sangat besar, insya Allah akan menjadikan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Apa yang diinginkan zahir dan batin, baik yang terucap ataupun tak terucap, terlintas dalam batin ataupun belum terlintas, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau seandainya ingin bertemu dengan orang yang sangat diagungkan, harus ada yang namanya wasilah atau ada yang namanya muqaddam. Wasilah itu perantara orang, atau biasanya muqaddam namanya sesuatu yang kita haturkan. Di dunia ini tidak ada yang lebih agung, yang lebih hebat, lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Kita mungkin tidak bisa berjuang seperti para sahabat, tidak bisa berjuang seperti orang-orang saleh, tapi dengan kita mengikuti jejak mereka, membaca apa yang mereka baca, menjalani apa yang mereka jalani, tawassulnya kita kepada mereka, harapannya adalah agar kita dicintai oleh Allah dan apa yang kita haturkan diterima oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi ini yang sudah disampaikan, bahwasanya istiqomah 20 tahun Majelis Al-Habsyi ini demi menghaturkan rasa cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita yang hadir dengan adalah orang yang kutulan, mungkin banyak dosanya, banyak kekurangannya, banyak silapnya, tapi dengan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap Selasa dilantunkan ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, dengan berbagai macam yang dihaturkan, yang diadakan dalam tempat ini dan lain sebagainya, maka insya Allah saya yakin ini didengar langsung oleh Nabi Muhammad SAW, diterima langsung oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Sebab sholawat kepada Nabi SAW tidak mungkin tertolak, apalagi ketika itu dibarengkan dengan hati yang digabungkan dengan tempat orang soleh seperti Al-Imam Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqi, yakin masuk dan didengarkan oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk cintanya adalah Allah membela Nabi dalam arti membantah ucapan orang yang gak suka dengan Nabi SAW. Ada sebagian orang Yahudi pernah suatu kali datang kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Muhammad, kami itu cinta Allah, kami senang dengan ajaran Allah, tapi kami tidak pernah mengakui engkau sebagai Nabi, dan kami tidak mau dengan ajaranmu ya Muhammad. Nabi SAW melihat hal ini, beliau terdiam, karena bukan biasanya Nabi SAW menjawabi untuk membela dirinya sendiri, tidak.
Tapi siapa yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dapat bantahan dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam yang dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka semuanya yang mengaku cinta kepada Allah, termasuk yang ngomong itu tadi, kalau memang kalian itu cintanya kepada Allah, tidak akan diterima dan akan ditolak cintanya itu, bahkan sia-sia, kecuali satu, ikut jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut tata cara dan masuk di dalam bendera Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu engkau mengikuti aku, Allah yang perintahkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, pasti Allah akan selalu cinta kepadamu, pasti Allah akan selalu ampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini adalah ayat yang sudah sangat jelas bagaimana pembelaan Allah untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikarenakan mereka betul-betul menpasrah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang mereka miliki dan pengorbanan yang mereka miliki untuk Nabi SAW, sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama Rasul. Nah, Allah nggak pernah cerita, nggak pernah Allah banggain orang-orang yang ibadah-ibadah dari kalangan umat terdahulu itu. Cuman Allah sebutkan, ya ada yang soleh, ada yang bersungguh-sungguh. Tapi engkau lihat ya Muhammad bagaimana rukuk dan sujud mereka ini dibanggakan oleh Allah lantaran mereka tersambung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sifat mereka itu adalah asyidda'u 'alal kuffar, tidak mau terima apapun, nggak membuka celah sedikit pun di dalam hatinya untuk dirasuki propaganda ataupun bisikan ataupun ajaran-ajaran yang orang yang nggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang-orang yang selalu saling sayang menyayangi sesama. Ruhama'u bainahum. Baru Allah katakan, lihatlah mereka ini ya Muhammad. Engkau lihat mereka ini selalu ahli rukuk, ahli sujud. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, mereka cari ridhonya Allah, cari fadlnya Allah, anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, di tanda wajah mereka terdapat tanda bekas sujud, alias dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahnya umat Muhammad, sahabatnya Muhammad SAW, bukan ibadah kali-kali. Para nabi banyak, para sahabatnya, para nabi lainnya itu mengikutnya banyak, ibadahnya lebih banyak, nggak pernah dibanggain oleh Allah. Tapi cuma ini umat yang sama Rasul SAW selalu ada di tengah Nabi Muhammad SAW, yang nggak pernah mau ninggalin Rasulullah SAW, yang mana mereka selalu korbankan semuanya, sampai mereka katakan ketika dalam perang Badar, ketika Nabi SAW mengatakan, ayo siapa lagi yang mau mengatakan sesuatu, ngasih semangat untuk pasukan ini? Kaum muslimin 313, ini orang kafir Quraisy 1000 orang. Rasul SAW masih khawatir, jangan-jangan orang Ansor ini nggak mau. Akhirnya dari Ansor ada satu yang berdiri, ya Rasulullah, seolah-olah engkau menginginkan dari kalangan kami yang bicara ya Rasulullah. Demi Allah, asalnya kami ini sesat, tapi kami dapat hidayah melaluimu. Kami nggak kenal surga, nggak kenal neraka kecuali melalui dirimu. Kami kenal Islam melalui dirimu ya Rasulullah.
Demi Allah, jangankan engkau ajak kami untuk menghadapi mereka, kami rela korbankan diri kami, anak kami, harta kami, istri kami, semuanya, asal satu, engkau senyum kepada kami. Dan kita senyum kepada Rasulullah. Asal engkau ridha kepada kami ya Rasulullah, itu yang paling mereka inginkan. Jangankan engkau ajak kami untuk perang bersama, untuk memerangi mereka, engkau ajak kami mengarungi lautan yang gak jelas mungkin di mana akan nasib kami akan rela semuanya asal ikut bersamamu ya Rasulullah. Kata ahli sejarah mengatakan fatahallala wajhul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembira sumringah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya Nabi SAW itu kebanyakan mereka itu ketika dalam perang, kebanyakan daripada mereka ketika mati syahid bukan kena satu panah, minimal ada 70 tusukan itu antara pedang, tombak dan anak panah. Sahabatnya Nabi SAW itu sepupu Nabi SAW Ja'far At-Tayyar, Ja'far As-Sadiq, beliau ketika itu dipegangi bendera Islam. Takut bendera ini tadi jatuh, tangan kanan terpotong dipegang tangan kiri. Takut ini jatuh lagi, tangan kiri terpotong ditaruh di kaki sebelah kanan, kaki kanan terpotong dipindahkan oleh beliau dengan segenap sekuat tenaga di kaki yang sebelahnya sampai beliau turun daripada kendaraannya hingga beliau terbunuh dalam keadaan 70 luka dari tombak, sayatan pedang atau tusukan daripada. Semuanya itu hanya satu yang mereka inginkan, supaya Rasulullah SAW, supaya Rasulullah SAW itu sangat gembira. Kenapa? Karena anak mereka tahu Nabi itu cinta. Ketika ditanya Nabi SAW, ada satu orang datang, ya Rasulullah, amalan itu terlalu banyak, saya ini bingung. Apa sih tandanya hari kiamat? Kaget loh. Di tengah khutbah Nabi sampai Nabi itu berhenti. Apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Dibilang kami nggak ada persiapan ya Rasulullah. Saya ini orang dari gunung, saya ini orang dari jauh ya Rasulullah. Nggak ada persiapan apapun, modal amalan yang kami siapkan. Satu yang kami siapkan, kami hanya punya cinta kepadamu ya Rasulullah. Ini mahabbah yang kami modal kami satu-satunya, semoga engkau terima ya Rasulullah. Amin. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-mar'u ma'an ahad, orang akan dikumpuli bersama yang dia cinta. Lihat, engkau cinta ke siapa? Engkau cinta kepada orang soleh, dikumpulkan dengan orang soleh. Engkau cinta dengan Rasul SAW, dikumpulkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau cinta dengan orang-orang yang enggak benar, dikumpulkan dengan yang enggak benar. Engkau cinta dengan perbuatan yang enggak baik, engkau dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang enggak baik. Karena itu pilih-pilih mulai saat ini. Jadi karena itu kenapa kok diadakan maulid ini, dari yang asalnya 3, 4 dibadukan sini, ya, hanya dengan modal seadanya, kemudian sampai seperti ini yang kita saksikan. Alhamdulillah, Rasulullah. Semoga ini menjadi tanda kabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat mengatakan, tidak pernah kami dengarkan sesuatu yang paling menyenangkan hati kami melebihi daripada ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Sebab kami tidak yakin dengan amalan kami, kata para sahabat. Ini sahabat ini, sholatnya jelas, puasanya jelas. Kita kan nggak jelas semuanya. Puasa disuruh sembahyang ya wis, ngono zikir ya wis, ngono artinya dari khusyuknya dan lain sebagainya. Tapi ini kalau mereka para sahabat yang sudah jelas diridhoi oleh Allah, mereka sampai mengatakan kami yakin modal satu-satunya ini cuma satu, cinta kepada Habibna Muhammad. Semoga dalam majlis ini disaksikan, dihadiri oleh para aulia Allah sholihin, berkat Habib Syekh Muhammad Bafaqi, berkat Muhammad Bafaqi, berkat maulid yang kita baca ini tadi. Semoga kita semuanya benar-benar nyampe kepada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga majlis ini selalu makmur. Semoga yang hati
Rasulullah, dapat ziarah Rasulullah SAW, dapat umrah, dapat haji, dan pada akhirnya dapat husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma. Dan semoga Allah melanjutkan majlis ini, diberikan kekuatan Al-Habib Abdullah Habsyi, Habib Jamal, Habib Ali dan semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap ahli khidmahnya semuanya, ahli hadrahnya semuanya yang rutin hadir di sini disambut oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ma ma'ana amal, kami enggak punya amalan. Yang kami punya ini hanyalah dosa, tetapi rahmatmu begitu luas, anugerahmu begitu luas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.